Politik gentong babi rezim Jokowi dan hancurnya revolusi mental. Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Politik gentong babi, PGB, atau Pokberel Politics, telah menjadi persoalan serius di Indonesia. PGB ini adalah menyuap rakyat dengan bansos dan berbagai program sosial serta asuransi sosial yang didesain untuk mendulang suara pada pemilihan umum. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang PGB ini, beberapa berita berikut perlu dicermati, yakni, kenapa bansos hanya untuk satu kubu, Tempo, 27 Januari 2024, hati-hati politik gentong babi, Kumparan, 21 Desember 2023, dan politik gentong babi menjelang pemilu, seknasfitra.org, 9 Januari 2024. Modus operandi politik kotor ini adalah membuat berbagai program dan bantuan sosial yang dipertukarkan dengan kewajiban pemilih untuk mendukung pemberi bansos. Dalam hal ini pemerintah berkuasa. Seknas Fitra, sebuah NGO yang mengkritisi anggaran negara, mencium aroma politik kotor ini mulai dimainkan oleh rezim Jokowi. Aroma bansos dan sejenisnya saat ini, dalam politik kotor, dapat kita saksikan dengan adanya program pemerintah seperti 1,2 juta ton beras, bantuan uang Rp600.000 pada bulan depan, yang dirapel 3 bulan, Februari adalah bulan pencoblosan suara, program PKH, Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Mengapa jadi bagian politik kotor? Karena pada saat bersamaan, Jokowi mengumumkan dia berpihak. Dia tidak lagi netral sebagai negarawan. Akibatnya adalah penyalahgunaan bantuan sosial berpotensi sangat besar diarahkan pada kepentingan suara pasangan 02. Di mana anaknya ada di sana. Rakyat miskin dan revolusi mental. Jokowi, dahulu ketika maju sebagai capres, berjanji akan membebaskan bangsa Indonesia dari mentalitas budak dan ketertindasan. Revolusi mental, Kompas, 10 Mei 2014. Ini adalah cita-cita mulia. Namun, membuat rakyat tergantung dengan bantuan sosial seperti saat ini, adalah kejahatan besar. Maruf Amin, Wakil Presiden, mengatakan hal itu adalah praktik-praktik melanggengkan kemiskinan. Ketergantungan itu akan semakin jahat jika pemerintah memanipulasi image, bahwa bantuan itu adalah tanda pertolongan Presiden kepada rakyat susah. Indikasi ke arah itu tentunya jelas terlihat, seperti adanya viral bansos bertanda 02, temuan lembaga survei Indopol bahwa masyarakat takut disurvei karena takut tidak diberi bansos, dan terakhir pernyataan Zulkifli Hasan dalam kampanyenya di Kendal. Pernyataan Zulkifli Hasan yakni dia bertanya, yang kasih bansos sama BLT siapa? Di sini bukti dia mengasosiasikan pemberian bansos dengan Jokowi dan meminta rakyat miskin dukung Gibran. CNBC Indonesia 4 Januari 2024. Bagaimana bansos di Belanda? Politik gentong babi telah ditinggalkan negara-negara Eropa ratusan tahun silam. Sejak kebangkitan humanisme di Barat, manusia tidak lagi dianggap sebagai budak. Barter kepentingan antara rakyat dan kapitalis tidak lagi terikat pada tataran mirip binatang, melainkan perjanjian upah, pendidikan dan kesejahteraan. Saat ini selain kesejahteraan, rakyat meminta green life yang menunjang leisure mereka. Pada tahun 1990-an di Belanda misalnya, kaum tak mampu mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 1.200 gulden per bulan. Bantuan itu langsung ditransfer setiap bulan ke rekening penerima. Caranya memperoleh bantuan mudah sekali. Penerima cukup mendaftarkan di dinas sosial setempat. Setiap orang kurang mampu akan ditransfer langsung, saat itu, minimum 1.200 gulden. Jika mempunyai anak akan mendapatkan tunjangan anak, tunjangan pendidikan anak, tunjangan kesehatan dan juga tunjangan untuk pergi berlibur, Vacantiegel. Bantuan tidak ada berupa beras maupun barang lainnya. Tidak ada pertemuan antara pemberi maupun penerima. Semuanya transfer ban. Bantuan ini akan dihentikan pada saat income penerima sudah mencapai basis sejahtera, ketika kemudian mereka mendapatkan pekerjaan. Sebab, semua orang harus mendaftar di Biro Tenaga Kerja, Uitzendbureau, untuk segera mendapatkan pekerjaan. Selain itu setiap orang harus terdaftar di Dinas Pajak dan Dinas Sosial. Karena setiap pekerja nantinya dianggap sebagai pembayar pajak, taxpayer, yang menunjukkan dia sebagai stakeholder dalam bernegara. Dalam mencari kerja juga tidak perlu mengemis-ngemis atau tidak butuh ordal.
Karena sistem supply-demand tenaga kerja direncanakan secara sistematis oleh negara. Terakhir yang perlu dicatat adalah setiap pekerja mempunyai hak-hak yang sama tinggi dengan pemberi kerja. Penerima bantuan sosial tidak perlu membalas budi kepada pemerintah yang berkuasa. Tugas presiden hanya menjadi penyalur saja. Tidak lebih. Hal yang sama dalam urusan bansos seperti di Belanda itu, harusnya sudah terjadi di era Jokowi. Sebagaimana maksud Jokowi dengan revolusi mentalnya. Di Barat, sejak welfare state diterapkan secara luas, sebagaimana diinginkan proklamator Muhammad Hatta, kemiskinan bukan pula dijadikan komoditas politik. Pemerintah hanyalah alat untuk menjalankan fungsi negara, yakni melindungi rakyatnya. Sehingga pemberian bansos itu, sekali lagi, seperti kata hadis, jika tangan kanan memberi, pastikan tangan kiri tidak tahu. Jika mengumbar bansos sebagai pemberian Jokowi, maka dipastikan itu sebagai penghinaan dan pembohongan terhadap rakyat. Penutup. Anies, Ganjar, Maruf Amin dan lainnya serta tokoh-tokoh NGO, LSM, mengecam politik gentong babi. Sementara Jokowi dan rezim pendukung 02 semakin semangat mempolitisasi bansos. Padahal Jokowi berjanji revolusi mental adalah membebaskan manusia dari perbudakan dan penindasan. Rakyat sudah seharusnya menjadi pemilik sah negeri ini. Jika pemerintah membagi adil hasil pajak dan pengerukan sumber daya alam kita, maka pembagian bansos itu adalah keharusan negara. Di era Anies dan Muhaimin ke depan, pelayanan bansos akan disempurnakan menjadi bansos plus. Artinya, negara hanya menjadi pelayan terbaik bagi rakyat penerima bansos. Istilah bansos juga sebaiknya dirubah namanya menjadi, seperti di Belanda, tunjangan sosial, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, tunjangan liburan, dan lainnya. Bukan bantuan. Jika politik gentong babi terus berjalan, saatnya bagi segenap rakyat melawan. Ambil bansosnya, jangan pilih Prabowo Gibran.